dan dia kesandung di situ, di danau itu. Dan pas dia lihat ternyata dia kesandung tulang manusia. The lake was full of human skeletons. Ada sekitar 300 sampai 800 tulang belulang manusia. Kita balik lagi ke India, tapi belum bahas kasta Dalit lagi. Sekarang gue mau bahas danau di sana. Danau yang walaupun kecil, tapi udah sekitar setengah abad terakhir jadi misteri. Karena di dalam dan sekitar danau itu terdapat ratusan tulang belulang manusia. Mati. Ya udah kalau gitu langsung kita bahas misteri tulang belulang di Danau Ropkun, India di Learning by Googling. Jadi Danau Ropkun ini awalnya bukan danau yang populer, lokasinya terpencil banget. Ada di dasar lereng curam di Gunung Trisul, di negara bagian utarakan India Utara. Nah, Gunung Trisul ini masih bagian dari pegunungan Himalaya ya. Buat sampai ke Danau Ropkun, butuh jalan kira-kira 5 hari dari desa terdekat. Jadi buat ke danau ini nih niat aja nggak cukup. Butuh istiqomah yang teramat sangat. Makanya dulu danau ini beneran nggak populer. Udah kecil gitu doang. Lokasinya juga sulit dijangkau, mau ngapain. Ya paling danau ini cuma dilewatin sama orang-orang yang pengen mendaki ke puncak Gunung Trisul. Tapi semua berubah di tahun 1942. Jadi waktu itu ada orang namanya Hari Kishan Madwal. Dia ini seorang penjaga Taman Nasional Nanda Devi yang di hari itu kebetulan lagi jadi pemandu dan dia kesandung di situ, di danau itu. Dan pas dia lihat ternyata dia kesandung tulang manusia. Di tengah gunung es kesandung tulang manusia. Ini kan pengalaman yang nggak semua orang bisa dapet ya. Dan setelah dia cek ternyata nggak cuma ada 1 tulang di situ. Terus ada berapa? Di laporannya, Hari Kishan Madwal bilang kalau ada sekitar 300 sampai 800 tulang belulang manusia. Kerangka manusia yang tertimbun di dalam danau dan di sekitar Danau Ropkun. Kita harus tetap ingat kalau lokasi Danau Ropkun ini terpencil banget ya. Ada di lereng gunung es, bukan tempat yang bisa ditinggalin manusia. Tapi tahu-tahu ada 800 tulang manusia di situ. Mati gak lo? Tulang siapa coba itu? Gila. Tapi penemuan Hari Kishan Madwal ini nggak langsung diumumin ke publik. Baru diumuminnya di sekitar tahun 1950-an. Dan dari situ Danau Ropkun ini jadi rame. Warga pada datang pengen ngeliat, dan ilmuwan-ilmuwan juga pada datang pengen melakukan penelitian. Meneliti tulang-tulang ini sebenarnya punya siapa? Nah, kalau lu ngeh, biasa kan gue kalau nyebut nama orang selalu gue sertain sama foto. Biar kita tahu orangnya tuh kayak apa. Tapi tadi pas nyebut Hari Kishan Madwal, gue nggak nampilin fotonya sama sekali. Kenapa? Karena kalau lu googling itu fotonya bener-bener nggak ada. Lu googling nih misalnya, Hari Kishan Madwal. Yang keluar ya foto kerangka di danau semua. Gue sih mikirnya kenapa nama dia jadi nggak keangkat, karena temuan dia ini nggak langsung diumumin waktu itu. Dipending dulu kan sampai 8 tahun. Jadi ketika diumumin mungkin cuma ngasih tahu temuannya. Nama penemunya jadi kurang ter-highlight. Mungkin ya ini kalau menurut gua. Nah sebenarnya kerangka di danau ini, terutama yang di dalamnya, itu nggak terlihat tiap saat. Terlihatnya tergantung musim. Maksudnya? Jadi kalau lagi musim panas, salju kan rada mencair tuh di sana. Danau yang tadi membeku juga mencair. Nah baru tuh kelihatan tuh tulang belulang di dasar danau itu. Dan karena tulang belulang ini kesimpan di tempat yang dingin, beberapa kerangka kelihatan dengan daging yang masih menempel. Serem jir. There was something strange visible in its clear water. The lake was full of human skeletons. Nah, sekitar 50 tahun sejak kerangka di danau ini ditemuin, dan dari banyaknya penelitian yang dilakukan di sana, tetap belum ada jawaban pasti sebenarnya ini kerangka siapa. Gimana mereka bisa mati di sana? Kenapa mereka bisa ada di sana? Menurut BBC, dulu awal-awal banyak yang mikir kalau ini adalah kerangka tentara Jepang pas zaman Perang Dunia II. Tapi langsung terbantahkan karena ternyata usia kerangka ini jauh lebih tua dari itu. Teori lain bilang kalau ini adalah kerangka dari Raja India, istrinya, dan pelayan-pelayannya. Mereka kena badai salju pas ngelewatin danau itu sekitar 870 tahun yang lalu. Terus ada teori lain lagi yang bilang kalau kerangka-kerangka ini adalah kerangka tentara India yang waktu itu mencoba menginvasi Tibet di tahun 1841. Kan tentara India ini berhasil dipukul mundur. Nah, katanya tuh ada sekitar 70 tentara India yang lari lewat pegunungan Himalaya terus meninggal di sana. Teori lain bilang kalau dulu danau itu jadi kuburan buat para korban wabah.
Makanya lokasinya jauh dari pedesaan kan, biar nggak nularin. Nah, itu kan teori-teori yang masih asumsi ya. Sekarang hasil yang udah pasti dari penelitian sejauh ini. Jadi dari penelitian di sana ditemukan bahwa banyak kerangka di sana yang pas masih hidup itu tinggi rata-ratanya jauh lebih tinggi dari orang India. Sebagian besar dari mereka juga orang dewasa, usia 35 sampai 40 tahun. Nggak ada bayi dan anak kecil sama sekali. Dan semua tulang belulang ini dipastikan meninggal dalam keadaan masih sehat. Jadi teori tentang korban wabah tadi bisa dicoret. This idea that this might have been some sort of burial ground for victims of an epidemic doesn't really make sense because all of these individuals appeared to be in quite good health. Dan dari penelitian ini muncul asumsi kalau kemungkinan mereka adalah korban bencana alam di abad ke-9. Tapi dari penelitian terbaru yang berlangsung selama 5 tahun terakhir, yang melibatkan 28 peneliti dari 3 negara, dari India, Amerika Serikat, dan Jerman, mereka menemukan bahwa asumsi kalau tulang belulang ini adalah korban bencana alam di abad ke-9 itu kemungkinan besar nggak benar. Nah loh, jadi para ilmuwan ini melakukan analisa genetik, tes DNA, dan lain-lain ke 38 kerangka yang ada di sana. Dan 15 diantaranya adalah kerangka perempuan. Dari situ ketahuan kalau beberapa tulang ini berasal dari sekitar 1200 tahun yang lalu. Kok cuma beberapa? Ya karena ternyata usia tulang belulang ini secara genetik beragam. Kematian mereka itu terpisah sampai sekitar 1000 tahun. Atau simpelnya tulang belulang yang ada di Danau Robkun ini nggak mati barengan. Perbedaan usia tulangnya bisa sampai 1000 tahun. Mati, jadi bingung lagi kan. Makanya menurut Edwin Harney, peneliti utama di sana, dia bilang temuan ini membantah penjelasan manapun yang melibatkan satu peristiwa bencana yang menyebabkan kematian mereka. Masih belum jelas apa yang terjadi di Danau Robkun. Tapi kita tahu kalau tulang-tulang ini tidak meninggal bersamaan di satu peristiwa. Teori meninggal karena bencana alam besar yang menewaskan mereka sekaligus, coret. Nah yang menarik lagi nih, hasil tes DNA nunjukin kalau orang-orang yang mati di danau itu tuh beragam. Satu kelompok tulang belulang punya gen yang mirip orang-orang Asia Selatan, mirip orang-orang India. Tapi kelompok tulang belulang lain punya gen yang mirip orang-orang Eropa, terutama orang-orang yang tinggal di Pulau Kreta, Yunani. Nah, tulang belulang yang gennya mirip orang India ini kebagi lagi. Ada yang mirip gen orang India Utara, ada yang mirip orang India Selatan. Dari sini muncul pertanyaan lagi. Ngapain orang-orang ini dalam kelompok kecil dan jarak ribuan tahun mereka pada ke Danau Robkun? Pada meninggal di sana lagi. Dan sekali lagi gue ingetin, mereka yang meninggal di sana ini semuanya dalam kondisi sehat. Wah, ngeri ya? Tapi penasaran. Oh iya, di danau ini juga nggak ditemuin senjata sama sekali. Dan nggak ditemuin barang dagangan sama sekali. Karena Danau Robkun ini emang dari dulu bukan jalur perdagangan. Dan dari semua temuan dan data yang ada, hasilnya mengerucut kalau mereka ini adalah rombongan peziarah yang lewatin Danau Robkun. Dugaan ini juga dikuatkan dengan prasasti-prasasti yang ada di kuil-kuil setempat. Jadi para peneliti percaya kalau mereka adalah kumpulan kerangka dari rombongan-rombongan kecil peziarah. Yang mungkin pas lagi lewat sana, kena badai es, kehantem es, terus meninggal. Satu kelompok ketimbun. Terus ada kelompok lainnya lewat, kena badai es lagi, kehantem es lagi, meninggal. Gitu terus, jadi ada beberapa kelompok akhirnya ngumpul, jadi 800 tulang itu. Apalagi di desa-desa diutarakan, ada lagu rakyat yang bercerita tentang Dewi Nanda Devi, yang menciptakan badai es sekeras besi yang menewaskan orang-orang yang sedang mengitari danau. Wah, bisa pas. Siapa tuh Dewi Nanda Devi? Sebenarnya ini nama gunung tertinggi kedua di India, Gunung Nanda Devi, yang sama orang sana sering dipuja sebagai dewi. Gimana? Dari teori-teori tadi menurut lu ada yang pas? Atau lu punya teori sendiri? Silakan komen. Nah ini adalah suasana Nanda Devi Jatyatra. Kayak semacam festival gitu untuk menghormati Dewi Nanda Devi. Yang diadakan tiap 12 tahun sekali. Lama banget, Jir. Tapi yang masih jadi masalah, kenapa ada kelompok orang Eropa di tulang belulang ini? Gimana ceritanya ada banyak kerangka orang Eropa di gunung terpencil di India? Udah gitu di wilayah Eropa sana, terutama di Pulau Kreta, yang gennya paling mirip sama gen tulang-tulang ini, itu waktu itu sama sekali nggak ada yang menganut agama Hindu. Jadi nggak mungkin mereka ikut ziarah. Makanya di penelitian berikutnya mereka bakal meriksa arsip wisatawan asing yang meninggal dan hilang di pegunungan Himalaya selama beberapa abad terakhir. Buat mastiin kenapa bisa ada kerangka orang Eropa di Danau Robkun. Tapi dari sini gue salut sih.
Itu wisatawan asing yang datang ke sana semua kecatet tuh selama berabad-abad. Edan, gila. Terus peneliti-peneliti ini juga sempat nambahin, mengingat Danau Robkun ini membeku hampir sepanjang tahun, dan akses ke sana juga sulit kan, harus jalan berhari-hari. Para peneliti yakin kalau sebenarnya masih banyak tulang belulang yang terkubur dan belum ditemuin di sana. Mati. Every year, with the arrival of spring, the frozen lake melts once again, revealing the bones, but not their origin. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang misteri kumpulan kerangka yang ada di Danau Robkun. Masih gue tunggu teori-teori dari lu ya. Silahkan lu tulis di komen. Kalau lu mau revisi, atau lu mau nambahin, atau lu mau nanya juga, boleh tulis di komen. Nanti kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usah hamus